Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di negara Jepang, lebih tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini membuat Jepang menyerah pada sekutu 14 Agustus 1945. Berita ini kemudian didengar oleh para tokoh pemuda seperti Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikanan, dan Darwis. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu, mereka ingin menyegerakan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Syahrir mendesak Soekarno yang baru saja kembali dari Vietnam untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan Indonesia saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah. Setelah itu, pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh sejumlah pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar keduanya tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Lalu, pemuda memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, pukul 22 WIB, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indies, Jakarta. Tetapi saat itu, hotel sudah tutup dan tidak mengizinkan untuk check-in. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Medan, perwira Angkatan Laut Jepang. Kemudian Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Naskah tersebut ditulis tangan oleh Soekarno, juga ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, dan naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Lalu, pada akhirnya, 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB pagi, Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di halaman rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur mendengar pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, dibantu oleh Suhud dan seorang pemudi pembawa nampan secara perlahan, lalu diiringi lagu Indonesia Raya. Pada saat itu, peristiwa tersebut disiarkan pada Radio Republik Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian, terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik NKRI dan kedaulatan di tangan rakyat. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden yang pertama. Pada saat itu, dengan kondisi negara yang masih sangat baik, berbagai upaya disiapkan oleh Soekarno agar Indonesia menjadi negara yang benar-benar merdeka. Di kala itu, 4 bidang yang telah disiapkan oleh Soekarno, yaitu bidang keamanan dengan membentuk BKR pada tanggal 22 Agustus 1945, bidang ekonomi dengan membentuk Lembaga Pinjaman Nasional dan Bantuan Kemiskinan, bidang pemerintahan dengan adanya pembagian provinsi yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sumatera, Sunda Kecil, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Lalu yang terakhir, hubungan pusat dengan daerah dengan mengangkat para gubernur. Sungguh kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita kecap sekarang ini adalah buah perjuangan dari pendahulu kita. Kemerdekaan ini diraih penuh pengorbanan harta benda dan nyawa. Sepatutnya lah kita sebagai pelajar yang hidup di masa kini mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar, karena masa depan bangsa dan negara ada di tangan kita.